Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 akan sedikit memaparkan materi tentang penilaian acuan norma, penilaian acuan patokan, dan uji validitas. Nah, sebelum melanjutkan ke pemaparan materi, saya akan perkenalkan nih anggota dari kelompok 9. Yang pertama, ada Alif Akbar Mujahidin, selanjutnya Erlin Herlina Aisyah, dan yang terakhir Hana Pratiwi. Selanjutnya teman-teman bisa simak ya materi dari kelompok kami. Penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Tujuan penilaian acuan norma untuk membedakan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan dari yang terendah sampai tertinggi. Pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. Soal yang dibuat harus dibuat sesuai dengan tingkatan yang bervariasi. Soal dapat membandingkan peserta didik satu dengan yang lainnya. Penilaian biasanya dilakukan pada saat akhir pembelajaran untuk menentukan tingkat hasil belajar peserta didik, peringkat dan klasifikasi peserta didik. Siswa berkembang seperti apa adanya, tetapi guru juga harus merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau TKP sesuai dengan tuntunan kompetensi. Batas kelulusan tidak ditentukan oleh penguasaan minimal siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam TKP, tetapi didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan kelompoknya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara menentukan nilai akhir siswa dengan penilaian acuan norma. Yang pertama, mencari skor mentah setiap peserta didik. Kedua, menghitung rata-rata atau X aktual yang melambangkan prestasi kelompok. Rumusnya sebagai berikut. X aktual sama dengan MD tambah FD per N. I. Keterangan MD Nean duga. FD frekuensi kali divisi. F frekuensi, N jumlah sampel, D deviasi, I interval. Yang ketiga, menghitung standar deviasi yang mencerminkan variasi dari skor-skor mentah hasil ujian yang dicapai siswa dengan rumus S sama dengan FD kuadrat per N dikurangi FD kuadrat per N. Keempat, menyusun pedoman konversi. A. Menyusun skor terkecil sampai dengan skor terbesar. Mencari rentang, yaitu skor terbesar dikurangi skor terkecil. Mencari banyak kelas interval 1 tambah 3,3 log N. Mencari interval kelas, menyusun daftar distribusi frekuensi. B. Menghitung rata-rata aktual. C. Menghitung simpangan baku atau S aktual. D. Menyusun pedoman konversi. Penilaian acuan patokan adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan jumlah patokan. Jika siswa tersebut sudah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil, dan bila siswa belum memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Tujuan pendekatan acuan patokan bertujuan untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetisi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilan. Manfaat penilaian acuan patokan meningkatkan kualitas hasil belajar sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar peserta didik. Perbedaan PAN dan PAP didasarkan atas 3 kriteria. A. Pengembangan. Ada tes, penilaian acuan norma. Soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Penilaian acuan patokan PAP hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus
khusus pembelajaran. Penilaian acuan norma. Tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. Penilaian acuan patokan. Setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK. Penilaian acuan norma. Dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapat oleh siswa. Penilaian acuan patokan. Dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu. Penilaian acuan norma. Membuat tes dalam kategori sedang. Penilaian acuan patokan. Mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembelajaran. B. Standar penilaian performance siswa. Penilaian acuan norma. 1. Standar performance berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Kedua, prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain. 3. Penilaian didasarkan pada apa adanya hasil prestasi siswa. 4. Perolehan nilai berdasarkan pada kelompok atau kelas. Sedangkan dalam penilaian acuan patokan, 1. Standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku. 2. Pengukur performance dalam menempuh tes didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan. 3. Distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal. Dan yang terakhir, didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. C. Maksud dari tes. Maksud dari tes penilaian acuan normal adalah untuk mengadakan seleksi pada individu atau membuat ranking. Sedangkan maksud tes dari penilaian acuan patokan dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang dan mendiagnosa belajar siswa. Selanjutnya, uji validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, serta mempunyai prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data. Validitas lebih menekankan pada alat pengukur atau pengamatan. A. Validitas isi. Validitas isi ialah isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan pengetahuan, pelajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Validitas isi diperoleh dengan mengadakan sampling yang baik, yaitu memilih item-item yang representatif dari keseluruhan bahan yang berkenaan dengan hal-hal yang kita selidiki. Kesulitan yang biasanya dihadapi berkenaan dengan validitas isi adalah bahwasanya pilihan item yang digunakan biasanya bersifat subjektif, yaitu berdasarkan logika dari peneliti itu sendiri. Untuk itu, perlu ada kesesuaian tentang keseluruhan bahan dengan pilihan-pilihan item yang representatif. Dan yang terakhir, ada validitas konstruk. Validitas konstruk adalah suatu teknik statistik yang disebut analisis faktor dapat diselidiki berbagai komponen kepribadian, sehingga tes tersebut dapat disusun berdasarkan komponennya. Validitas konstruk digunakan bila kita menyaksikan apakah gejala yang tes benar-benar hanya mengandung satu dimensi. Apabila ternyata gejala itu mengandung lebih dari satu dimensi, maka validitas tes itu diragukan. Keuntungan validitas konstruk ini ialah bahwa mengetahui komponen-komponen, sikap, dan sifat yang diukur dengan tes itu. Nah, itulah pemaparan materi tentang penilaian acuan norma, penilaian acuan patokan, dan uji validitas dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami bermanfaat, dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena kami juga masih belajar. Semoga dapat dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.